Beliau itu murid Sayyid Alwi. Beliau Sayyid Alwi punya anak namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kepada Sayyid Alwi tentunya kepada guru pasti ta'zim. Tapi ta'zimnya Mbah Mun itu tidak sebatas itu saja. Kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau itu ta'zim cium tangan, kemudian berguru pada beliau. Kemudian ternyata bertahun-tahun belajar kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mbah Mun kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad tindak, dipanggil Allah, maka beliau terhadap Abu Ya Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki yang sudah pantas jadi cucu beliau, Mbah Mun masih cium tangan. Lihat bagaimana adab orang terdahulu terhadap para ulama, terhadap orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini dah merasalah profesor, doktor, kemudian kepada guru SD-nya itu wah, tepuk bau, diajak salaman, pecah tak nau baik, merasa sudah lebih berilmu, lebih tinggi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berkahnya ilmu justru akan terlihat bagaimana sikap orang kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepadanya. Maka dinyatakan dalam satu maqalah, dinyatakan man 'allamani harfan sirtu lahu 'abda, atau ana akunu 'abdan liman 'allamani harfa, aku akan menjadi hamba sahaya bagi orang yang hanya mengajariku satu huruf. Lihat, bersedia menjadi hamba saya. Yang ngomong ini siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lihat bagaimana adab yang diajarkan orang-orang terdahulu. Karena ikhwan, karena mengapa? Karena guru merupakan orang tua bagi kita. Dikatakan Imam Al-Haddad, gurumu, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama dengan asbab beliau engkau lahir. Yang kedua, orang yang telah menitipkan anak perempuannya untuk engkau nikahi, ayah mertua. Yang ketiga, orang yang mengenalkanmu akan huruf, angka dan kebaikan-kebaikan. Itulah ustaz atau ustazah kita. Itulah orang tua kita. Maka seyogyanya lah bagaimana adab kita pada orang tua, pun adab kita kepada guru seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa kadzalika min akhlaqihim, dan itu pun akhlak orang-orang terdahulu, adamul bukhli 'alal faqih alladhi yu'allimu atfalahum al-Qur'ana wa la yastakthiruna 'alaihi syai'an yu'tuna lahu fid dunya. Adab orang terdahulu ketika dia punya anak, anaknya dititipkan ke madrasah, ke sekolah, anak ini kemudian diajari ilmu fikih oleh gurunya. Maka akhlak orang terdahulu ketika memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih kepada gurunya itu tak tanggung-tanggung. Mereka tak pernah merasakan, oh kebanyakan ini ngasih guru. Berapa kebanyakannya? 150.000. Giliran kursus piano, kursus biola, kursus ini dan itu bisa 1 juta sekali ketemu. Wah, bayar sudah sampai 2 tahun. Tapi giliran kepada orang mengajarkan anaknya fikih, mengajarkan anaknya tentang bab niat, tentang toharah, tentang wudu, tentang mandi wajib, mengenalkan itu apa itu najis, apa itu hadas, mengajarkan istinja kepada anaknya, dia merasa apa yang diberikan itu sudah sangat banyak. Padahal cuma 50.000 sebulan SPP-nya. Yang seperti ini tak usah diharapkan keberkahan ilmu anaknya. Kenapa? Untuk akhirat anaknya saja atau dirinya saja dia bakhil. Berarti orang seperti ini dia lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan keselamatannya di akhirat. Maka bahkan dikatakan dari Abu Zaid Al-Qayrawani sahibur risalah, bahwa satu saat ini Abu Zaid Al-Qayrawani ini kan punya anak. Anaknya disekolahkan. Kemudian ketika disekolahkan, dimadraskan, masuk madrasah, kemudian dia mengucapkan terima kasih dengan cara memberinya 100 dinar. 1 dinar itu anggaplah sekarang 4 juta misalnya. 100 dinar berarti berapa? 400 juta. Kemudian kata gurunya, saya ini nggak ngajari apa-apa, cuma sedikit. Ini 100 dinar sudah kebanyakan. Akhirnya oleh beliau, ini anak langsung dipindahkan ke madrasah yang lain. Kenapa? Karena kata beliau, kata Abu Zaid Al-Qayrawani, ini guru orang yang tak paham tentang bagaimana penting dan mahalnya ilmu. Langsung dipindahkan.
Maksudnya adalah seberapapun yang diberikan orang tua, sebanyak apapun kalau itu untuk keselamatan akhirat sang anak, maka itu masih terlalu sedikit. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, adab-adab orang terdahulu, tidak pernah mereka merasa bakhil, tidak pernah mereka menahan-nahan, tidak pernah mereka menganggap banyak apa yang mereka berikan kepada guru dari anak-anaknya. Karena sesungguhnya guru itu telah menyelamatkan dunia dan akhirat anaknya. Nah ini bagaimana kita sebutkan, kita berikan bagaimana akhlak orang-orang terdahulu ketika mereka hidup di dunia, untuk kita contoh bersama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, melembutkan hati kita untuk mencontoh perilaku orang-orang terdahulu, mencontoh kebaikan mereka, dan kelak ketika kita mencontoh kebaikan mereka, mudah-mudahan di akhirat Allah kumpulkan kita bersama mereka di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi